Ya, kembali lagi bersama kami dalam Bincang Malam TVRI. Oke, Pak Menteri, kalau kita lihat bahwa bahan-bahan pokok ini rata-rata semua sudah suplainya cukup ya Pak ya, kecuali daging sapi. Nah, kira-kira pemecahannya bagaimana nih Pak untuk daging sapi? Kalau daging sapi ini kan suplai dalam negeri, kita mengikuti aspirasinya Menteri Pertanian, di mana dia tetap ingin mempertanggungjawabkan pasok dari dalam negeri. Oleh karena itu penyikapan mengenai kuota impor itu diturunkan. Dan bahkan beliau bersama kita juga sudah mengambil sikap untuk mengakselerasi sisa penggunaan kuota impor dari semester kedua ke semester 1 di tahun 2012. Nah, ini kedepannya saya rasa kita benar-benar harus serius untuk memberdayakan infrastruktur yang ada di Indonesia agar peternakan sapi ini jalan. Kalau saya lihat hitungannya dengan kenyataan bahwa kita hanya punya 15 juta sapi di Indonesia untuk menghidupi 250 juta manusia, kurang matematikanya sekali. Kurang. Dan kalau ayam sudah 2 miliar untuk menghidupi 250 juta manusia, cukup kelihatannya. Tapi kalau sapi ini saya selalu melihat di Brazil untuk kebutuhan 192 juta manusia, dia tuh memiliki 200 juta sapi. Ya mungkin kita nggak perlu ke 200 juta sapi, tapi saya rasa kita harus beraspirasi untuk meningkatkan produksi sapi itu minimum 50-100 juta at any given time di Indonesia. Nah, pemikirannya gimana kita bisa menernak 50-100 juta sapi. Apakah lahannya ada? Apakah airnya ada? Apakah infrastrukturnya ada? Rumputnya ada? Nah, ini kalau kita lihat rumput di Australia sama di Brazil ini beda. Ada tipe Bracharia yang mereka pakai yang sangat tidak memerlukan vitamin yang harus dikasih di Indonesia karena kondisi rumput di sini mungkin tidak setinggi kualitas apa yang ada di Australia dan di Brazil. Nah, ini saya rasa sudah dipelajari oleh kementerian terkait dan kedepannya saya rasa ujung-ujungnya lahan. Apakah lahannya ada atau tidak? Nah, selama kita mencari lahan, ya saya rasa kita harus menyikapi ulang tatanan importnya. Jangan sampai kita tidak memiliki bargaining leverage. Untuk membeli sapi dari manapun, kita dibatasi, dibelenggu, hanya boleh beli dari 1 atau 2 negara saja. Kalau saya sih, ya pemikiran logisnya, saya sih Indonesia harus bisa beli sapi dari manapun, selama sapinya nggak ada penyakit. Nah, ini kan tinggal dipertanggungjawabkan sistem karantinanya saja. Nah, itu saya rasa sangat bisa dilakukan. Jadi ini harus ada kombinasi pemikiran dagang dan pemikiran produksi. Kalau saya rasa yang lebih challenging adalah pemikiran produksinya. Gimana kita bisa mengadakan lahan ratusan ribu atau jutaan hektar untuk kepentingan peternakan sapi. Tapi di luar itu juga kita harus mikir sistem irigasinya, sistem rumputnya, infrastruktur. Tapi dan ini harus integrated. Cukup seksi dibandingkan dengan Sangat kebun seksi. Sawit yang lagi ngetren sekarang itu. Ya. Kalau kita hitung economics-nya, ini seksi sekali. Kalau kita mengkonsumsi 20-25 kilo per orang per tahun, kalikan saja dengan 7-8 dolar per kilo dikalikan 250 juta manusia, itu 35-40 miliar dolar. Itu lebih besar daripada kelapa sawit ataupun batu bara. Itu baru dagingnya aja, belum kulitnya, belum susu dan keju dan buntutnya. Ini kan multiplier effect-nya tinggi, tapi saya rasa ini perlu skala. Kalau kita hanya ya di 10 hektar, 20 hektar itu boleh. Tapi kalau kita mau berpikir untuk 250 juta, kita harus berpikir ratusan ribu hektar. Nah, ini apakah di Nusa Tenggara itu layak? Apakah di Papua Barat itu layak? Apakah di Papua itu layak? Tapi saya rasa harus dipikirin prasarananya, rumputnya, irigasinya, pengadaan airnya, dan segalanya. Kalau itu dilakukan, kita sangat bisa mendefinisikan ketahanan pangan di Indonesia. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh Brazil. Brazil itu di luar itu, mereka juga mengirim 3.000 karyawan lead bank ya untuk mendapatkan S3 dari seluruh dunia, dari top universities di agriculture. Begitu mereka balik, mereka juga memikirkan berdasarkan lahan yang ada peningkatan produktivitas.
Nah, itu saya rasa sangat bisa direplikasi apapun yang sudah dilakukan secara sukses oleh kawan-kawan di Brazil, di Kanada, di Australia, di Selandia Baru. Baru kita bisa mencapai ketahanan pangan yang kita inginkan, khusus dalam konteks sapi. Oke, jadi ada hari raya atau enggak harga tetap sama ya. Kalau Pak Tutum sendiri di pasar modern, apakah terjadi masalah dengan harga Kalau juga? khusus daging sapi memang terjadi kelangkaan akhir-akhir ini. Jadi harga pun meningkat lah dari beberapa bulan yang lalu, bukan saat-saat ini saja. Karena memang pasokan-pasokan dari pemasok ini yang sudah mulai menipis stok-stok mereka karena kuota. Karena kita kan lebih kepada memang yang target market kita juga berbeda dengan pasar-pasar tradisional. Jadi kita untuk oleh-oleh tertentu memang kebutuhan daging sapi import sendiri sudah berkurang. Di situ masalah. Di situ memang Saya terjadi. nambah dikit soal silakan. sapi. Jadi bukan cuma soal aspek ekonomi yang begitu besar, tetapi aspek sosial. Jadi kalau kita bisa berkembang dengan sapi, di samping menambah protein masyarakat, lebih banyak dijangkau, juga memberikan lapangan pekerjaan dan menarik sektor pertanian. Karena dia membutuhkan jago, membutuhkan macam-macam support elemennya, semacam itu ya. Karena itu, seperti Brasil, Amerika sendiri kita lihat, Uni Eropa, negara yang sudah begitu maju, itu mau memberikan grant kepada Rumania 13,5 miliar euro asal Rumania mau mengembangkan sapi untuk menjamin suplai Uni Eropa, yang kita tahu sendiri sapi di Eropa tidak ada masalah sebenarnya, tapi itu pun mereka concern. Jadi yang sudah sering dikatakan Pak Menteri, saya ingat karena Pak Menteri sering kampanyekan sapi ini bukan cuma sekedar karena kebutuhan lebaran, tapi dari segi soft power kita, kalau kita betul-betul kuasai pangan, dan sapi ini sumber protein, dan konsumsi protein hewani di Indonesia sangat rendah. Sapi, ayam, ikan, ini sumber protein semua. Jadi ini hal-hal yang kita harus kedepankan. Brazil itu tiap tahun dia memberikan anggaran $1 miliar untuk riset. Untuk riset saja? Hanya untuk riset. Riset di pertanian. Lead banknya itu dananya tiap tahun 1 miliar, 10 triliun rupiah. Jadi mereka tuh sudah memiliki 29 sampai 29 research centers di seluruh dunia untuk mengembangkan teori dan riset mengenai ilmu peternakan dan pertanian. Dan itu udah sangat kelihatan. Dan mereka punya lahan juga, mereka punya air juga. Ya, tinggal kebutuhannya disesuaikan dengan apa yang ingin dicapai. Oh, mereka sekarang udah bukan berpikir swasembada lagi. Brazil itu tahun 73 itu harus import segalanya, dari kedelai, ayam, jagung, sampai ikan, sampai sapi. Tapi dalam 15 tahun mereka mencapai swasembada di tahun 88. Sampai sekarang mereka sudah menjadi salah satu, kalau enggak eksportir terbesar untuk produk-produk peternakan dan pertanian. Dan saya rasa Indonesia nggak ada alasan nggak bisa ke situ, karena kita lahannya luas sekali dan airnya juga banyak. Tinggal ininya aja, komitmen untuk mengedepankan. Marketnya pun besar, Pak Menteri. Sangat. Dan kita jangan berpikir Indonesia saja. Lebih besar dari Brasil. Kita jangan berpikir untuk kita saja. Ada namanya negara di utara kita namanya China. Mereka tuh sangat membutuhkan produk-produk pangan, khususnya sapi, dan seingat saya itu untuk menernak sapi di China itu nggak terlalu gampang karena iklim. Musim. Jadi ini iklimnya harus cocok, dan Indonesia tuh di ekuator, di Khatulistiwa yang sangat cocok untuk peternakan sapi. Mudah-mudahan tahun depan kita memiliki harga yang lebih stabil ya Pak, khususnya untuk sapi. Tapi kalau tahun depan masih belum mungkin ya. Kalau pengembangan sapinya butuh sekian tahun ke depan. Nah, Pak Tutum, mungkin makan ikannya lebih banyak. Makan ikan lebih banyak untuk konsumsi proteinnya. Oke, Pak Tutum, jadi sudah siap untuk Lebaran ini? Sudah siap semua kalau ya Pak? Retail modern sudah siap dari 3-4 bulan yang lalu. Karena sudah kita plan semua ini. Karena aktivitas tahunan kita menyambut bulan puasa dan Lebaran. Iya. Bahkan pasca Lebaran pun retail modern siap melayani masyarakat. Sudah siap juga ya, walaupun mungkin pembelian agak berkurang, tapi storage sudah ada. Pasti. Siap semua ya. Oke, jadi untuk penjual juga tidak akan rugi. Oke, silakan Pak Anton, untuk Unggas sendiri sudah siap pasokannya Pak sampai menjelang Lebaran? Oh iya, artinya begini, ini kan sudah menjadi rutin tahunan dan kita selalu siap, dan seperti saya katakan tadi, pengusaha itu selalu mengantisipasi apabila ada kesempatan, dia tidak ingin kehilangan momentum. Cuma memang karena ini Indonesia begitu luas, barangkali ada daerah tertentu yang bisa saja terjadi kekurangan supply, bukan karena secara keseluruhan, tetapi karena jalur distribusi, karena menyangkut jalan. Teman-teman di Perunggasan menjanjikan itu dalam 1 kali 24 jam mereka janjikan di depan Pak Menteri, kita bisa supply asal dikasih tahu di mana gitu.
Karena sekali lagi jangan khawatir kita menjadi walaupun sapi masih di bawah tapi ayam dan telur nomor 8 di dunia ini dari segi volume. Jadi kalau harga daging sapi naik, makan ayam dan Iya, telur ya Pak. kita tetap bisa siap. Artinya Suplainya cuma cukup. Alternatif protein. sebetulnya Iya. ayam. yang Mungkin paling murah sebenarnya. ada call center atau mau hubungi kemana nih Pak kalau misalnya ada satu daerah kekurangan? Oh ya, saya kira gini, nanti supaya terkoordinir baik, Ya. ada di bagian Pak Gita, di Pak Menteri ini saya kira Dirjen Perdagangan Dalam Negeri dan aparatnya akan kita koordinasi selalu ada. Koordinasi sudah kuat ya, jadi Untuk apabila ada segi satu produksi pasar di satu kota yang Jadi asal kekurangan, dikasih tahu saja, ini kan opportunity untuk kita juga kan, Ya. bukan kerja sosial, tetapi mendapatkan profit. ada pembeli langsung Ada didatengin pembeli, ya? kan? Langsung Jadi tidak didatengin. ada alasan menolak sebenarnya. Oke, baik. Jadi sudah tenang yang di rumah yang lagi ngitung-ngitung bagaimana mau beli ayam, harganya nggak naik ya Pak ya? Oke, baik Pak, kita sebelum menutup perjumpaan kita, kira-kira mungkin ada yang ingin disampaikan khususnya Kalau untuk saya sih dari pasar induk ke pasar tradisional. Sederhana lah, ini kesimpulannya mudah-mudahan kita benar bahwa pasok itu sangat terjamin. Ya. Jadinya dalam semangat Ramadan dan Lebaran, kita ingin sekali menghimbau agar masyarakat luas itu bijaksana dan arif dalam pola konsumsinya mereka. Ya. Tidak ada alasan untuk melakukan penghimpunan atau apapun lah. Saya rasa ini ketersediaan pasok sangat bisa dijamin. Jadinya bijaklah dalam mengkonsumsi apapun agar tidak terjadi distorsi ataupun instability harga di produk-produk yang kita inginkan. Jadi Itu tetap, saja dari ya, Kementerian pokoknya Perdagangan. pasti suplainya selalu ada, jadi nggak perlu khawatir ya, Insya Allah. nggak perlu menimbun di kulkas di rumah. Insya Allah. Dan mohon maaf lahir dan batin. Oke, mohon maaf lahir dan batin juga. Oke, baik Bapak, terima kasih sudah hadir bersama kami, Thanks, Pak Menteri, Olga. Pak Terima Anton kasih. dan juga Pak Tutup. Dan terima kasih juga untuk Anda pemirsa yang sudah mengikuti perbincangan kita. Mudah-mudahan informasi ini bisa berguna untuk Anda dan juga bisa disampaikan untuk sanak saudara yang mungkin lagi memikirkan mengenai kenaikan harga bahan pokok. Oke, baiklah, itu perbincangan kita pada malam hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.